kepada yang terhormat Ketua MGMP Bapak Nur Ahmadi SPDMM, kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Surono, Bapak Dr. Andes Diri MPD, kepada yang terhormat seluruh Bapak Ibu anggota MGMP SMA Sejarah SMA Kabupaten Banyuwangi yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat taufik dan inayahnya kita berkumpul dengan keadaan sehat walafiat dalam acara pengurutin MGMP Sejarah SMA Kabupaten Banyuwangi, sekaligus ada beberapa acara lainnya dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam marilah kita terjualkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang telah berjasa bagi kita. Gue suka mode pesawat ya. Menuju jamaah Islamiyah, dan juga kita tunggu syafaatnya nanti. Baiklah, di sini saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara MGMP kita pada sore hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua MGMP Sejarah SMA Kabupaten Banyuwangi, Bapak Nur Ahmadi SPDMM, sekaligus penyampaian diseminasi budaya positif. Untuk sambutan yang berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Iqbal tentang pembahasan ADART MGMP Sejarah SMA Kabupaten Banyuwangi. Baiklah, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita baca dengan bacaan surah Al-Fatihah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hari ini dibawa untuk berdiri. Bagi yang bertugas untuk memimpin di selatan, Ibu Ayu. Bangsa dan tanah air,
acara masih kita akan lanjutkan. Apabila Pak Hadiri masih berkenan untuk di sini, kami dengan senang hati mari kita ber-MB bersama-sama Bapak. Tapi apabila Bapak ada acara, Bapak bisa meninggalkan acara MB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua kalinya, Bapak Ibu tadi sudah mendapatkan suntikan rohani dari Bapak Kepala Zaman ke-1 Serono. Mudah-mudahan menjadi pempantik kita untuk bisa berubah lebih baik, dan tentunya untuk hari ini kita lebih semangat lagi. Meskipun hari ini sudah jam berapa ini? Jam 3 kurang 10 menit. Oke, Bapak Ibu, mohon izin untuk siang hari ini saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan tugas saya sebenarnya. Tapi ini merupakan sebuah materi yang insya Allah nanti bisa diterapkan di seluruh sekolah Bapak Ibu. Dan beberapa sekolah mungkin sudah melaksanakan hal yang serupa. Kemarin di SMA Muhammadiyah juga sudah melaksanakan diseminasi Pak Rio oleh teman CGB yang lain. Jadi untuk hari ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Ya, jadi pada kesempatan hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa materi topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama, Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya yakin di sebelah Bapak Ibu sudah banyak konsep kedisiplinan yang diterapkan oleh tim Tatib, termasuk nilai-nilai kebajikan universal yang ini sudah muncul di profil pelajar Pancasila. Bagaimana penerapannya nanti akan kita lihat bersama. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, termasuk restitusi yang dibuat merah. Ini mungkin istilah-istilah yang baru. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar istilah restitusi, prostitusi. Allahu Akbar. Bu Haniah ini jurusnya kan ke prostitusi. Sama Bu istilah tusinya, tapi beda makna. Kalau prostitusi itu wow luar biasa ya. Yang ketiga ini keyakinan kelas. Jadi kalau dulu kita menggunakan istilah kontrak belajar, sekarang kita perbarui dengan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melaksanakan di kelas. Kita akan bahas nanti. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bagaimana seandainya seorang siswa itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi? Kalau kemarin kita lihat di jurnal BNP, teman kita Bu Aini itu memberikan masukan yang luar biasa. Kemungkinan itu ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, sehingga beliau agak sensi. Hari ini beliau gak datang, kan dirasanya. Jadi ada beberapa hal yang perlu disiapkan, termasuk anak-anak kita. Ketika anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah pelanggaran, mungkin ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, sehingga kita harus ada upaya, ada permakluman dan komunikasi lebih baik, sehingga ke depan anak itu bisa berubah. Yang kelima ada restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Ya, kontrol. 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, sebagai pemantau, dan tingkatan yang paling tinggi nanti sebagai manajer. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan, dan mana yang kira-kira selama ini Bapak Ibu sudah terapkan? Nanti akan kita lihat. Yang terakhir itu terkait dengan restitusi atau segitiga restitusi, penanganan anak-anak yang bermasalah. Sejauh mana anak itu punya masalah, bagaimana teknik kita, dan upaya yang dilakukan guru supaya anak itu tidak melakukan kesalahan lagi, nanti akan kita lihat bersama. Nah, Bapak Ibu, yang pertama kita lihat dulu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sebenarnya makna disiplin yang sudah kita pahami? Apakah selama ini kita sudah menerapkan sebuah disiplin positif di lingkungan kita? Mudah-mudahan sudah, atau saya yakin Bapak Ibu juga sudah menerapkan disiplin di sekolah masing-masing. Kalau dari konteks ini kita melihat bahwa disiplin itu artinya belajar dalam tingkatan yang lebih tinggi. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatutan. Nah, kita lihat sekolah-sekolah tertentu selama ini sudah menerapkan disiplin yang luar biasa. Beberapa sekolah
boarding school atau beberapa sekolah taruna sudah menerapkan budaya disiplin. Bahkan tidak menutup kemungkinan sekolah kita Bapak Ibu itu juga sudah menerapkan disiplin positif. Nah, apa sebenarnya disiplin positif? Kalau di sini kita mengartikan bahwa belajar bagaimana cara mengontrol diri, bagaimana cara menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang kita hargai dan kita yakin akan mencapai tujuan yang mulia. Nah, disiplin itu harusnya berawal dari kita sendiri. Tadi Pak Kepala sudah menyampaikan bahwa yang muda-muda, ya, termasuk saya, itu harus belajar mengendalikan emosi, harus belajar menghargai, berinovasi, dan bisa berbagi untuk yang lain. Nah, harapannya Bapak Ibu, yang kita sudah dapatkan itu kita kembangkan kepada orang lain, dan akhirnya orang lain mengikuti apa yang sudah kita laksanakan. Nah, apa makna budaya positif? Apa contoh penerapan yang pernah kita lakukan? Nah, budaya positif itu sebuah kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Bu Rosi di SMA Taruna Bayangkara ya? Iya. Bagaimana kira-kira budaya positif yang ada di sana, Bu? Apakah anak-anak sudah menumbuhkan karakter atau budaya yang bisa dikategorikan disiplin positif? Sudah. Kira-kira contohnya seperti apa, Bu? Gimana? Oh, ketemu sama guru. Oh iya, itu bagian dari budaya positif. Iya, siap. Berbeda-beda Bapak Ibu. Budaya positif yang ada di SMA Taruna, mungkin di Bumeka juga beda, di SMA Serono ini beda, termasuk di Pak Rami. Mungkin Pak Rami juga punya budaya positif yang bisa dikembangkan dan mungkin bisa diadopsi untuk sekolah-sekolah yang lain, karena notabene SMA Giri sudah berafiliasi menjadi sekolah taruna juga, ya, Pak Rami. Nah, Bapak Ibu masih ingat filosofi Ki Hajar Dewantara, Pak Anang? Filosofi Ki Hajar Dewantara itu kira-kira apa, Pak Anang? Ya, filosofi KHD. Yang ini sudah mendarah daging dan kita sebenarnya sudah menerapkan. Bu Silvi masih ingat filosofi Ki Hajar Dewantara apa? Oh, ini Pak Afwan yang kayaknya sudah menemukan jawaban. Apa Pak Afwan? Anak itu seperti kertas gitu, Pak. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Anak itu seperti kertas. Anak seperti kertas, terus? Tinggal kita bagaimana menulisnya. Oh, begitu menulisinya. Ya. Menulis. Oke, siap. Kalau pembelajaran pendidikan Ki Hajar Dewantara masih ingat Bapak Ibu, ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Masih ingat Bu Iva? Kemarin waktu PPG diterapkan itu Bu Iva? Oh iya. Ya, guru di depan memberikan contoh semangat. Di tengah memotivasi. Di belakang disuruh Bu ya, didorong supaya dia tetap sampai tujuan. Ya, di sini kan sering memberikan dorongan, ada Mak Kalimah, ada Bunda Aisyah, ada Bu Aniah yang ya memberikan motivasi semangat untuk kita berjuang lebih baik dan berkegiatan dengan maksimal. Nah, kalau kita mengacu dari filosofi KHD Bapak Ibu, yang pertama kita perlu lihat bahwa semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Karakter Pak Aan itu beda dengan Pak Rami. Karakter Bu Meka beda mungkin dengan Bu Silvi. Karena anak-anak terlahir itu punya bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan dia untuk menyesuaikan atau mengikuti apa yang kita miliki atau kita terapkan. Sehingga filosofi KHD itu memandang bahwa semua anak punya potensi yang harus dikembangkan berdasarkan bakat dan minatnya masing-masing. Oleh karena itu tugas guru itu menuntun agar anak tumbuh kembang dengan selamat dan bahagia sesuai dengan bakat dan minatnya. Kalau misalkan Bapak Ibu saat ini kita memberikan tugas sejarah dengan menggunakan metode PBL misalkan, tidak semua anak mampu mengikuti tugas yang kita instruksikan. Kadang karakter anak yang suka jalan-jalan itu beda dengan anak yang suka menulis, beda dengan anak-anak yang suka membaca dan lain sebagainya. Makanya guru itu ibarat petani. Kita punya bahan yang bisa kita olah, tetapi seorang anak itu ibaratkan
biji jagung atau biji kedelai atau biji pari yang bisa kita tanam sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Makanya keberhasilan anak itu tergantung metode dan cara yang kita siapkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Orientasi terakhir itu semuanya berfokus pada anak. Sekarang di IKM itu tidak melulu kita harus mendapatkan poin di akhir atau nilai, tetapi diferensiasi proses yang kita hargai sejauh mana anak itu mampu mengikuti pembelajaran dan interaktif di dalam kelas. Nah, sudah. Nah, Bapak Ibu, coba kita buat sebuah praktek sekilas. Ini kalau di sini, ini sebenarnya kegiatannya adalah cobalah buka. Bapak Ibu punya tangan? Ya. Oh, nggih. Bu Aja punya tangan 2 apa 3 Bu Aja? Tangannya 2, jarinya 10. Siap. Coba Bu Aja, ini ada kegiatan kepalan tangan. Kita memposisikan diri sebagai A. Bapak Ibu bisa A, bisa B. Tapi kalau kita memposisikan A, nanti seperti ini. Sobeklah secari kertas kecil. Tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam erat-erat benda tersebut dengan segala daya dan upaya. Buatlah kepalan supaya orang lain tidak bisa membukanya. Yang kedua, teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap, dan bisa melakukan tindakan yang lainnya agar dapat membuka kepalan tangan kita. Kira-kira Pak Rami yang kemarin sudah jadi GCC juara berapa Pak Rami? Pak Ridwan kemarin juara 1 ya. Wah, ya, berikan tepuk tangan untuk Pak Ridwan. Ini membawa nama MGMP sejarah juga. Iya. Tinggal nanti Pak Rami. Pak Ridwan, coba apa kira-kira usaha Pak Ridwan untuk memposisikan diri sebagai posisi yang A? Ya. Yang A mempertahankan. Ya. Berarti Pak Ridwan ingin tetap menggenggam tangan. Ya, tidak ingin membukanya. Tidak apa-apa, ini tergantung Pak Ridwan. Tetap posisi menggenggam Pak Ridwan. Ya, kalau Bu Ana, coba Bu Ana. Kalau Bu Ana kira-kira posisinya tetap menggenggam atau membuka? Menggenggam, ya. Nah, apa kata yang minta Bu Aja? Ya, kenapa? Ya pokoknya yang kalau minta dibuka ya tak buka. Nah, ini buka apanya maksudnya? Minta ditutup, minta tutup. Oke, siap. Kasus ini. Ini yang positif Bapak Ibu. Ini tidak ada konteks yang macam-macam, tetapi buka buku mungkin ya, buka HP gitu ya Bu Aja ya. Kasus ini kalau udah senior. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ini yang memegang kontrol siapa? Kita atau orang lain? Hah? Kita sendiri ya, bukan orang lain ya. Bukan orang lain, Buan ya. Buan dengan Pak Yuli yang memegang kontrol siapa ini kira-kira? Iya, siap. Kalau ditutup. Nah, siap Bapak Ibu. Ini sebenarnya kalau nanti kita terapkan pada anak-anak, siapa yang memegang kontrol, siapa yang memegang kendali itu adalah guru atau diri kita sendiri. Kalau kita mempunyai sesuatu yang berharga, itu kira-kira kita akan berikan kepada orang lain atau kita genggam erat-erat untuk kita tidak berikan kepada orang lain. Tergantung kita. Kenapa Bu Silvi? Kenapa? Ya, ini relatif Bapak Ibu. Kalau dalam konteks ini jelas yang memegang kontrol adalah kita. Misalkan kita punya sesuatu barang yang berharga, kita tidak ingin berikan kepada orang lain, itu hak kita. Hak kita sepenuhnya. Kita boleh membuka, hak kita juga. Kalau kita punya ilmu yang bermanfaat, bisa kita turunkan kepada orang lain, kita berikan.
Kalau kita tidak berikan, apakah orang lain marah? Ya ada yang marah, ada yang tidak. Tergantung kita juga. Itu kan muncul dari dalam diri kita. Sejauh mana kita bisa mempertahankan atau berbagi kepada orang lain. Kalau misalkan kita teman B membuka dengan sekuat tenaga, hei, medit tahu gitu aja nggak mau. Apakah kita salah? Enggak. Hah? Bentol jari aku. Pak Galo? Iya. Tergantung kita sendiri. Maka kita memaknainya. Kalau misalkan ada sesuatu yang perlu kita berikan, kita berikan. Tetapi kalau membahayakan orang lain, mungkin bisa memberikan dampak negatif, kita tidak usah buka, kita tidak usah berikan kepada orang lain. Hal-hal positif kita bisa bagi, tapi kalau negatif ya kita pendam aja. Kita punya masalah yang jelek, tidak perlu kita umbar kepada orang lain. Anak-anak punya masalah, tidak harus semua guru kita ceritai. Apa ceritai? Ya kita share. Ya mampu. Sehingga itu kontrolnya ada di kita sendiri. Nah, perubahan paradigma kontrol itu ilusi guru mengontrol murid. Artinya tadi kita seolah-olah punya hak untuk mengontrol, memaksa murid melakukan sesuatu yang harus kita berikan kepada anak-anak. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kira-kira ketika anak bersalah kemudian kita beri hukuman, apakah dia bisa berubah secara langsung? Belum tentu. Kalau memang motivasinya dari luar, bisa jadi berubah, bisa jadi tidak. Kalau motivasinya dari dalam, bisa jadi ya berubah, bisa jadi tidak. Tergantung dalam sejauh mana masalah itu dihadapi. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau ngapunten, guru-guru yang sudah pengalaman biasanya kan lebih disegani. Ketika kita memberikan perintah, memberikan hukuman, kira-kira apakah ada yang berani melawan? Kadang, tapi sedikit ya. Betul. Persentasenya yang melawan itu kecil, tetapi kebanyakan takut. Apalagi Bu Ana saya marahi, hei, kamu nggak usah melihat-lihat di sini. Oh nggih Pak, ngapunten saya salah. Tapi biasanya kalau orang punya egoisme tinggi, anak-anaknya dalam tanda kutip nakal, dia akan cenderung berani untuk melawan. Nah, ya batin. Apa reaksinya secara spontan Bu? Secara radikal, gitu aja. Kalau misalkan kita beri teguran dan dia marah, apakah langsung spontanitas kita dikaplok sama murid? Enggak, biasanya dipendam. Bagaimana menyelesaikan? Nanti ada solusinya. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, perubahan itu harus berawal dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kalau anak-anak ingin maju, berarti kita memberikan contoh, memberikan teladan, memberikan ya skill yang kita miliki supaya mereka bisa mengadopsi dan meniru kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Jadi ini kondisinya sangat berbeda antara satu anak, satu sekolah, lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain. Maka kita harus bisa menempatkan diri sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Coba Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di label sebelah kiri itu ada stimulus kontrol, kemudian yang kanan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulusnya. Teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang tentang orang lain, tentang dunia. Perilaku buruk dilihat dari sebagai sebuah kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Ini teorinya. Ini yang positif, kemudian ini yang negatif. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi dalam teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Ini peta konsep tentang disiplin positif yang disampaikan oleh William Glasser.
Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini makna dari sebuah disiplin positif. Semua ini nanti akan positif apabila dimulai dari dalam diri kita sendiri. Jadi bukan dari orang lain. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ini nanti akan kita bahas sekilas saja. Ada teori motivasi untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, menghargai diri sendiri dan lain sebagainya. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini nanti juga ada pembahasan tentang 5 posisi kontrol yang tadi sudah saya berikan pengantar, mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan tingkatan yang paling tinggi itu sebagai seorang manajer. Bagaimana cara menerapkan? Nanti akan ada segitiga restitusi yang akan kita sampaikan. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal kita ambil yang paling bawah saja. Ini yang sekarang muncul di implementasi kurikulum Merdeka. Saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan dan mempraktekkan, apalagi sekolah yang menerapkan IKM ini sekarang sudah membuat produk P5. Ya betul, di Wuhan ada produk P5 juga. Oh enggak kecil kelas 10. Oh enggak. Di Giri Pak Rami juga sudah membuat produk P5 ya. Yang semester ini berarti iya, 2 produk berarti ya. Iya. Ya. Kalau 1 tahun kan ada 3. Semester kemarin 1, sekarang ada 2. Nah, di sini juga akan muncul nanti nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan yang kita capai dalam setiap anak Indonesia kita dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di Indonesia itu ada berapa agama sekarang, Bu? Ada 5, ada 6 Pak Halo. Yang terakhir apa kemarin? Konghucu. Nah, di era modern seperti sekarang tidak ada orang yang tidak mempunyai agama. Betul? Apakah ada sekarang yang meyakini sebuah keyakinan tertentu? Monoisme misalkan? Tatoisme apa ada kira-kira? Menyembah akik ada kira-kira? Kalau kaum abangan di sini ada. Dan Gandul. Ya, semuanya sudah memiliki konsep agama. Nah, di sini sebagai seorang siswa kita harus punya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita harus mandiri. Anak-anak dituntut untuk punya kreasinya, bernalar kritis, berkebinekaan global, punya latar belakang yang berbeda. Kita harus menghargai itu semua. Semoga nanti di akhirnya bisa menciptakan sebuah produk. Rata-rata kita akan mengetahui, apalagi di SMA-nya Bu Rosi itu berasal dari berbagai etnik, berbagai daerah di seluruh Indonesia, dan ini menuntut kita untuk bisa menghargai perbedaan itu. Tidak mungkin anak-anak harus belajar bahasa osing semua, karena tiap daerah punya karakternya masing-masing. Tidak bisa mengedepankan unsur etnosentrisme karena punya ciri khas dan karakter yang berbeda. Bergotong royong, dan terakhir punya kreatif. Anak-anak dituntut kreatif sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang mereka miliki. Nah, kemudian Bapak Ibu, langsung ini pembelajaran 2.2 teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kita lihat. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Kebanyakan anak-anak ketika tidak mengerjakan tugas dari Bapak Ibu, itu alasannya apa? Lupa. Ya, Bu. Kalau motivasi dari luar itu biasanya karena takut mendapatkan hukuman dari Bapak Ibu guru. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Ya takut nanti Pak dihukum, takut nanti suruh membersihkan WC, takut untuk yang mendapatkan nilai jelek dan lain sebagainya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kalau ini motivasinya dari luar, ketika kita tidak melakukan hukuman, biasanya ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan atau reward and punishment dari orang lain. Yang terakhir, ini yang paling tinggi atau yang paling baik, menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal dari dalam, sehingga 1000 kebaikan dari luar itu lebih baik dengan
satu kebaikan dari dalam. Artinya apa? Kalau ternyata semua motivasi itu dari luar, mendapatkan hadiah, mendapatkan pujian, pengen selamat, itu kan motivasi dari luar. Tapi kalau dari dalam, muncul dari dalam diri kita sendiri, itu yang paling tinggi, yang paling baik. Sehingga tidak ingin mendapatkan penghargaan atau reward dari orang lain, tetapi itu pengen dari dalam kita sendiri. Kita pengen berubah, kita pengen menjadi lebih baik, kita ingin dihargai diri sendiri, dan lain sebagainya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar itu biasanya motivasinya tidak dari orang lain. Meskipun dalam konteks manusia, kita kan biasanya diciptakan sebagai makhluk sosial, harus bisa berdampingan, saling membantu dengan orang lain. Tapi kita juga harus bisa lebih percaya diri. Kadang orang lain itu lebih yakin dengan kemampuan temannya daripada kemampuan kita. Coba bayangkan di kelas kita, ketika kita membagikan ulangan harian, soal sama dengan yang lain, kira-kira yang bijak soal kita atau soal temannya? Kalau kita memberikan ulangan atau melaksanakan ulangan harian, apakah dia mengoreksi lembar jawaban kita atau soal kita, atau anak-anak fokus dengan lembar jawab orang lain atau soal orang lain? Biasanya yang saya amati, yang pernah saya lihat sendiri, itu anak-anak lebih fokus soal temennya. Rek, soalmu apa? Aku gak podo. Aku kok ngene. Artinya dia tidak fokus dengan soal dan kemampuan dari dalam dirinya, tetapi dia pengen mendapatkan kepastian dari satu teman atau teman yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya restitusi. Yang tadi Bu Han bilang ini prostitusi. Nah, sama-sama istilah tapi beda makna. Kalau restitusi Bapak Ibu, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Nah, kalau dalam tahap atau tingkatan manajer, nanti anak-anak biasanya lebih mandiri. Tidak kita yang menentukan konsekuensinya atau hukuman atau tugasnya, tetapi dia yang menawarkan diri. Pak, saya ingin mengerjakan ini. Ini tingkatan yang paling tinggi. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini menuntut anak lebih kreatif, menuntut anak lebih percaya diri, menuntut anak lebih punya teknik atau punya rencana yang harus mereka kerjakan. Jadi tidak harus melulu dari bapak, ibu, guru. Nah, cirinya ini bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari sebuah kesalahan. Jadi restitusi itu nanti kesannya tidak menjadi pendendam, tetapi nanti bisa sebagai proses pembelajaran, memperbaiki hubungan. Ketika guru memberikan hukuman, nanti anak tidak akan merasa tertekan, tidak akan merasa dendam, tetapi sebagai proses perbaikan diri. Tawaran bukan paksaan. Ini restitusi. Bagaimana kalau seperti ini, Le? Bagaimana kalau seperti itu, Nak? Itu tawaran yang kita berikan dan bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang menjadi dasar tindakan kita. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan yang terakhir restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini semua bentuk pembelajaran atau proses memperbaiki diri menjadi lebih baik dan tidak ada konteks pemaksaan sama sekali. Nah, ini langsung aja Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ayo biar cepat selesai Bapak Ibu. Nah, tidak usah. Penghargaan tidak efektif hanya jika melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang kita inginkan. Jika kita melakukan hukuman ketika anak tidak muncul dari dalam, ini nanti akan terjadi. Kalau kita memberikan janji kepada anak, kita akan pasti dikejar.
kalau kamu besok peringkat 1 ayah belikan mobil. Nah, ternyata hanya dibelikan sepeda. Maka dia akan menuntut, bahkan dia nanti juga akan bahkan dia nanti juga akan kecewa ketika apa yang dijanjikan tidak terpenuhi. Ini yang muncul dari luar. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Ini jelas. Bayangkan kalau Pak Ridwan punya anak. Pak Ridwan sudah punya anak. Pak Ridwan sudah menikah? Pak Ridwan, oh belum. Rencana Pak Ridwan, kalau nanti jenengan punya anak, coba lihat ketika jenengan punya janji dan tidak dipenuhi, maka ada kalanya dia kecewa dan sakit hati. Nah, ini penghargaan merusak hubungan. Jika dalam satu kelas ada peringkat 1 sampai peringkat 40, kita berikan penghargaan kepada yang peringkat 3 besar, maka ada kemungkinan terjadi seperti ini, mengibatkan rasa iri. Yo, sing dikai hadiah hanya peringkat 1, 2, 3 saja, yang lain tidak, dan seterusnya. Motivasi hanya sesaat menyenangkan guru. Dan yang terakhir, menciptakan persaingan dalam kelas. Memang ini sebenarnya kalau tujuannya positif bagus. Ketika ada persaingan maka akan terjadi semangat atau motivasi untuk belajar lebih baik. Kemudian Bapak Ibu, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ini yang paling dasar, pengakuan secara khusus, ada pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid secara konsisten, dan terakhir fokus pada proses. Nah, coba Bapak Ibu lihat, ini perbedaan tindakan guru. Coba kita teliti atau kita tentukan, ini bagian dari hukuman atau konsekuensi. Nah, yang di sebelah kiri misalkan mencatat 100 kali di dalam buku, kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi yang nomor 1 ini kita mencatat 100 kali karena dia sering terlambat. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Pan? Hukuman? Coba. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, yang guru olahraga, tapi kita guru sejarah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi ini? Atau Bu Mega ini sering menghukum ketika anak buahnya datang tidak tepat waktu. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Ya, oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah disoret-soret. Konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Nah, yang terakhir coba, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hampir sama ini. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Nah, kita lihat jawaban dari Bapak Ibu. Nah, yang pertama ternyata sebagai sebuah hukuman. Kedua juga hukuman, ketiga juga hukuman, yang terakhir, yang selanjutnya konsekuensi, hukuman, dan terakhir konsekuensi. Kira-kira apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Karena apa Pak Rami? Dengan lari. Ya. Konsekuensinya itu. Siap. Secara lebih jelas Bapak Ibu, coba kita lihat. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sebelah kiri itu hukuman, yang sebelah kanan itu sebuah konsekuensi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Kalau konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Nah, Pak Rami tadi benar. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Berarti kalau kita memberikan hukuman, jelas dia merasa sakit hati. Kita memberikan nilai di bawah KKM, dia akan teringat sampai kapanpun Bapak Ibu. Bukai mau wedit, aku dingin 3,80, padahal kancane 100. Contoh, itu sebuah hukuman. Kemudian kalau konsekuensi,
membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan, tapi kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Ini merupakan sebuah paksaan kalau dalam konteks hukuman, tapi konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi tidak dipaksa, dia tahu akan tanggung jawab dan konsekuensinya. Konsep diri yang buruk ini yang baik, belajar untuk menyembuhkan kesalahan. Kalau ini belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hukuman. Kalau konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, dan segala sesuatunya. Jadi tingkatan hukuman dan konsekuensi kalau berpihak pada murid itu lebih baik yang konsekuensi, bukan hukuman. Jadi sekarang juga kita berusaha untuk tidak memberikan hukuman, tetapi juga memberikan konsekuensi. Tapi apakah kira-kira kita nyaman atau marem kalau memberikan konsekuensi bukan hukuman? Jujur dari dalam hati. Kalau anak-anak melakukan kesalahan, biasanya kita memberikan hukuman atau konsekuensi? Ya sudah kita laksanakan kemarin-kemarin. Hukuman kebanyakan, termasuk saya. Ya, karena nggak marem. Arek diomongin ping 50 udah berubah. Ya namanya anak, Bu. Tapi kalau setelah belajar ini, karena bakat dan kodrat anak berbeda-beda, maka kita harus menghargai, karena tujuan mereka juga berbeda-beda. Nah, ini secara perinci identitas gagal itu dihukuman. Kesannya negatif. Identitas sukses, disiplin itu konsekuensi dan restitusi. Ini restitusi belum kita bahas. Jadi kalau hukuman itu merupakan proses pembelajaran yang bisa dikatakan gagal, karena ada unsur pemaksaan, sakit hati, dan lain sebagainya. Tetapi kalau konsekuensi itu netral sebenarnya. Lebih baik lagi kalau kita menerapkan sebuah restitusi. Jadi kita memberikan kesempatan anak untuk bisa menentukan hukumannya sendiri apa. Meskipun ini masih agak sulit dan belum lazim kita laksanakan, termasuk saya juga kemarin-kemarin belum melaksanakan proses ini karena baru mendapatkan informasi kemarin. Insya Allah nanti ke depan semuanya bisa kita perbaiki, Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu biar cepat. Tadi Pak Mani juga agak lama sebenarnya. Yang selanjutnya ini eksplorasi konsep tentang keyakinan kelas. Ini merupakan sebuah pembelajaran dan ilmu baru juga kepada kita, bahwa ternyata ketika anak-anak kita buat kesepakatan itu dengan ya meskipun prosesnya kecil, dia akan menghargai kesepakatan sudah kita buat bersama. Nanti bisa dipraktikkan di kelas Bapak Ibu kalau memungkinkan. Apa itu keyakinan? Jadi keyakinan adalah nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nanti bisa kita tulis lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama manapun. Kalau Gosen 1998 menyatakan bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi muncul dari dalam diri sendiri. Dia ingin apa? Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, kemarin Bapak Ibu di pembelajaran saya itu sudah kita siapkan sebuah kertas. Ini kertas apa namanya? Kertas apa Bu Cindy? Saya kemarin beli tapi tidak tahu ini namanya kertas apa. Kertas apa Bu Ana? Hah? Sticky tut. Oh, sticky tut ya. Warnanya banyak. Ini ya mengundang keceriaan. Warnanya juga cerah, tidak warna yang susah, warna cerah. Nah, coba mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bapak Ibu yang tadi kesini menggunakan helm, kira-kira apa tujuan menggunakan helm? Biar tidak ditangkap polisi? Untuk keselamatan? Ya, Bu Iva untuk keselamatan. Ada nggak ada polisi biasanya Bu Iva pakai helm? Ya, di dalam rumah pakai helm juga. Ya, jadi kalau kita menggunakan motivasi dari dalam, mengapa kita tidak memiliki peraturan menggunakan helm?
Berarti itu kesadaran dari dalam. Jadi ada tidak ada polisi, kita harus menggunakan helm. Gitu Bu Eva ya? Siap. Jadi anak-anak di kelas, ada nggak ada gurunya, biasanya anak-anak belajar sendiri atau enggak Pak? Kalau nggak ada gurunya, biasanya anak-anak berkenan untuk belajar sendiri apa enggak di rumah? Main game. Di kelasnya Pak Apan? Di kelas saya sama. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan kelas harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira ini motivasi dari dalam atau dari luar ini Bapak Ibu? Pasan? Dari dalam atau dari luar? Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi lebih baik itu keyakinan atau niatan muncul dari dalam diri atau motivasi intrinsik daripada motivasi dari luar. Nah, ini contoh pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi nanti anak-anak bisa menuliskan sebuah keyakinan kelasnya. Berbeda-beda apa yang dituliskan di lembaran ini. Ada yang menggambar, ada yang menulis, dan isinya juga bermacam-macam. Nanti kita tinggal mengelompokkan apakah ini peraturan kelas yang sifatnya akademik, apa ini peraturan kelas yang sifatnya non akademik atau umum. Nanti akan kita lihat keyakinan kelas berupa pernyataan universal dari siswa. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi tidak mungkin anak-anak menulis ayo rek nanti terlambat bareng-bareng, enggak mungkin. Karena nanti keyakinan kelas itu kalau sudah disepakati bersama akan ditempel dalam sebuah kelas, didokumentasikan dan nanti diwujudkan serta dihargai sebagai kesepakatan bersama. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, sebuah peraturan yang sudah kita sepakati itu nanti bisa menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan yang kelas yang positif nanti bisa menjadi sebuah lingkungan yang positif. Jadi lingkungan positif Bapak Ibu, contoh anak-anak sudah bisa datang tepat waktu, mengumpulkan tugas juga tepat pada waktunya. Nanti akan menjadi sebuah budaya yang positif. Jadi budaya itu nanti akan menyebabkan ya semua aktivitas di sekolah itu juga akan bernilai positif dari gurunya, dari siswanya, dari wali muridnya dan semua stakeholder yang ada. Makanya diawali dari dalam dulu. Monggo nanti bisa dipraktekkan ketika anak-anak kita buat keyakinan sejauh mana responnya, apakah ada yang menjalankan atau ada yang tidak. Ketika nanti anak melakukan sebuah kesalahan atau melanggar dari keyakinan kelas, apa kira-kira bentuk konsekuensi yang bisa mereka terima? Nanti kita lihat. Coba kita lihat Bapak Ibu. Ini bentuk keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelas model apa ini? Ada yang tahu kira-kira? Pak Bita? Pak Bita kayak berpikir tingkat tinggi. Pikir apa Pak Bita? Oh, kirain berpikir. Dilarang mengganggu orang lain. Ini kira-kira keyakinan kelas apa ini? Ya, coba. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini contoh peraturan. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran dimanapun, baik di kantin, kemudian di musola dan lain sebagainya. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa? Nah, jadi ini merupakan bentuk keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu bagian dari sebuah tanggung jawab. Yang kedua, menghormati orang lain. Hadir 15 menit itu menghormati orang lain, guru, teman-teman, dan komitmen bersama. Dilarang melakukan kekerasan. Itu juga keyakinan kelas berupa keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas dalam konteks kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keyakinan kelas berupa keselamatan dan keamanan. Nah, contoh keyakinan kelas ini seperti ini. Selalu bersikap positif, senantiasa diri terbaik. Ini yang ditulis anak-anak. Jadi anak-anak yang membuat keyakinan kelas nanti kita kelompokkan
dan kita tidak usah mendikte mereka, biarkan mereka menulis apa yang mereka mau tulis. Kita tidak usah membuat panduan, tidak usah membuat contoh. Ini semuanya dari anak-anak. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang kemarin sempat kita buat di sini. Jadi biarkan mereka menulis, kemudian menempelkan di kelas. Setelah kita tempel, nggak ada suaranya, nggak usah. Setelah ditempel nanti kita kelompokkan. Ini model keyakinan kelas yang mana. Jadi kita bagikan sebuah kertas ini tadi kepada mereka. Warnanya bisa berbeda-beda, tapi nanti ketika berkelompok ini menjadi sebuah kesempatan kelas yang sama, baik di bidang akademik, kemudian apa terkait dengan tugas dan lain sebagainya. Nah, yang sebelah kiri, Mas Rik. Nah, jadi mereka secara sadar menulis tentang keyakinan kelas di kelas itu, pelajaran kita, kemudian Bapak Ibu nanti tinggal mengarahkan mereka. Coba, langsung aja Bapak Ibu. Ya, ini keyakinan kelas juga. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang pertama, kebutuhan dasar kita, anak-anak, itu bertahan hidup. Bapak Ibu bayangkan ketika anak-anak pertama pergi ke sekolah, dia belum makan. Kemudian di rumahnya kebanjiran. Kemudian bajunya sobek-sobek. Kira-kira dia bersemangat enggak dalam melaksanakan pembelajaran di kelas? Apakah ada usaha dia untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik? Kalau ternyata di rumah punya masalah, jelas itu nanti akan berdampak kepada pembelajaran yang ada di kelas. Maka yang pertama ini, bertahan hidup, itu kebutuhan fisiologis atau kebutuhan yang bersifat pokok. Kalau di rumah ternyata tidak mendapatkan layanan yang baik dari keluarga terkait sandang, pangan, papan, maka ini juga akan berdampak di sekolah. Contoh biasanya ketika anak-anak broken home, ada yang masalah keluarga, itu secara nggak langsung juga berdampak pada pembelajaran. Ada yang sering bolos, mungkin juga ada yang tugasnya jarang dikerjakan, dan itu menjadi tanggung jawab kita untuk bisa menyelesaikan. Kebebasan pembelajaran itu sebenarnya tidak harus di kelas, boleh di luar kelas, yang penting bisa menyenangkan. Ketika pembelajaran kita kemas bebas tetapi dalam batasan, insya Allah anak-anak nanti juga akan mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian kesenangan, anak-anak punya bakat, punya latar belakang yang berbeda-beda. Ketika kita belajar menggunakan model mind map, ada yang senang, ada yang tidak. Film dokumenter, ada yang senang, ada yang tidak. Bermain peran juga gitu, ada yang senang, ada yang tidak. Makanya dalam kesenangan ini kita bebas. Silakan memberikan ekspresi atau tugas kepada anak-anak supaya mereka bisa senang. Karena di sini penguasaan ini adalah menguji kemampuan mereka, bakat yang mereka miliki. Jadi kita bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih tugas yang mereka ingin kerjakan. Jadi sekarang di IKN itu tidak boleh kita memberikan tugas hanya satu jenis, tetapi harus bervariasi. Satu tugas kerjakan tentang kerjaan kutai, kita bebaskan ke anak-anak. Ada yang bisa membuat mind map, ada yang boleh menggunakan video, ada yang mungkin membuat narasi. Silakan, itu tergantung dari bakat mereka, sehingga nanti tugas akhir bisa maksimal. Kalau hanya satu jenis tugas yang memaksa mereka mengerjakan tugas tersebut sementara dia tidak kuasai, maka itu juga hasilnya tidak maksimal. Maka yang terakhir, kasih sayang dan rasa diterima. Anak yang cuek sekalipun Bapak Ibu, di kelas jenengan amati, biasanya ada anak-anak yang pendiam, tidak mau bersosialisasi, tidak ada anak yang tidak mau ngapa-ngapain, meneng. Dalam hati kecil dia sebenarnya pengen dipuji, pengen diajak ngomong,
pengen diberi sesuatu, sehingga ada motivasi dari dalam untuk belajar lebih baik. Makanya kalau ternyata di kelas dia tidak mendapatkan tempat dengan anak-anak, jelas dalam pembelajaran dia tidak maksimal. Ada kecenderungan ya masuknya tidak rutin, tugasnya tidak maksimal, dan ya mungkin sering bolos. Makanya kita selaku guru monggo nanti bisa memberikan memberikan supervisi atau memberikan kesempatan mereka untuk bisa sharing, sehingga masalah mereka hadapi bisa kita selesaikan, termasuk unsur kasih sayang dari seorang guru kepada seorang murid. Sehingga Bapak Ibu, kebutuhan dasar ini nanti yang menjadi dasar apakah pembelajaran di sekolah itu bisa berhasil. Ketika kebutuhan dasar ini bisa terpenuhi, maka tidak ada alasan anak-anak untuk tidak mendapatkan hasil atau prestasi yang maksimal. Kemudian ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Ini kira-kira kebutuhan apa ini? Mbak Rosa senang menyanyi ya kemarin. Kan juara idol. Idol keberapa Bu Rosa? Bu Rosi? Oh enggak, kirain senang menyanyi. Ibu guru bilang tidak boleh bersuara, padahal dia sering nyanyi. Ini pernah kita alami enggak di dalam kelas? Arahnya moro-moro nyanyi-nyanyi dewe, padahal kita menggunakan pengennya suasana kelas yang kondusif. Kebutuhan apa? Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Dari rumah sudah maca, jepitnya wanyar, pengen dipuji, ternyata gurunya menang. Bu Silvi ternyata tidak memperhatikan anaknya, enggak dipuji, asem maneh. Oke, anak sing muji piye. Nah, itu secara apa ya Bu? Secara ya psikologi itu juga berpengaruh kepada anak. Ya meskipun enggak tulus, ya Allah, jabatanmu anyar ya. Regane piro iki 1000. Nah, dia akan ya enggak tahu Bu ini kontennya SD atau SMA. Ini contoh kebutuhan dasar manusia. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku depan kelas. Gambare Bu Sintia welek contohnya. Kira-kira itu menyakitkan atau menggembirakan? Meskipun untuk pembelajaran, tapi itu akan menyakitkan orang lain. Ini tidak usah sudah. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini posisi kontrol. Coba kita sekilas mengamati video dari Kemendikbud ini, Pak An. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu.
Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab, sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak Ibu, itu tadi sekilas tentang 5 posisi kontrol yang selama ini sudah kita laksanakan. Kira-kira dari kelima posisi kontrol tadi, kita lebih sering menggunakan posisi kontrol yang mana? Pak Dian atau Bapak? Teman, posisi kontrol teman. Teman, yang ini identitas yang sudah berhasil atau sukses. Kalau yang salah Bapak Ibu, ini ada di identitas gagal ini, kontrol dari luar, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ini kalau di kelas kita biasanya orang yang paling killer, orang yang paling sadis. Ya biasanya ngapunten yang agak, ya itu agak kaku, agak senior. Kalau di sini nggak ada, agak senior biasanya. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Kalau yang berhasil ini posisi teman atau pemantau. Jadi yang terakhir yang berhasil sukses itu kontrol menghargai diri itu sebagai seorang manajer posisi kontrolnya. Nah saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan posisi kontrol di antara kelima posisi kontrol ini, meskipun belum ke taraf yang paling tinggi, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa merubah mindset kita ketika anak melakukan sebuah kesalahan, maka kita restitusi dengan menggunakan posisi kontrol yang nomor 5, yaitu manajer. Ini menguasai diri, bagaimana cara memperbaiki diri sehingga anak tidak merasa dendam dan bisa berubah menjadi yang lebih baik. Langsung aja Bapak Ibu yang terakhir, ini segitiga restitusi. Kenapa dikatakan segitiga? Ya karena bentuknya segitiga. Ini segitiga sama sasi. Posisi yang paling dasar itu adalah menstabilkan identitas.
Setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Kita sebagai guru pun pasti juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Dalam posisi menstabilkan identitas, biasanya kita menyampaikan sebuah permasalahan kepada anak, dan anak mohon untuk bisa mengevaluasi diri. Jadi dia harus berani untuk menyampaikan kesalahan itu dan apa alasan yang disampaikan ketika dia melakukan kesalahan itu. Nah, dalam tahap validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ketika anak terlambat atau ketika anak tidak mengerjakan PR, dia pasti punya alasan. Apa alasannya? Apakah alasan muncul dari dalam atau alasan muncul dari luar? Adakah cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau misalkan untuk melampiaskan kekecewaan, apakah dia tidak mengerjakan tugas? Coba nanti kita cross check. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Di keyakinan kelas tadi, kita sudah membuat sebuah kesepakatan. Apakah dia melanggar kesepakatan itu? Kita tinggal cross check di keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Nanti kita tinggal membuat solusi, apakah kita berikan hukuman atau yang lain. Dan yang terakhir, dalam menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita berusaha untuk memperbaiki diri mereka supaya nanti tidak diikuti oleh orang lain dan bisa merubah menjadi yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, mungkin hanya itu bisa kami sampaikan. Jadi semua yang disampaikan ini mungkin sudah pernah Bapak Ibu laksanakan. Tinggal kita sadar enggak sudah melakukan konsep ini. Nah, ketika ada upaya untuk perbaikan itu malah menjadi lebih baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf agak molor. Sudah Bapak Ibu, jadi ada beberapa materi tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa diterapkan setelah Bapak Ibu. Jika ada hal yang kurang berkenan atau ada hal yang perlu dikomunikasikan, monggo. Karena materi ini sebenarnya diselesaikan dalam beberapa minggu, tapi dalam forum ini saya mencoba untuk meramu kurang dari 1 jam. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak pembawa acara, lanjut ke Pak Iqbal jika memungkinkan. Kalau tidak, tawarkan ke Bapak Ibu. Terima kasih. Mari kita sudahi untuk pertemuan kita pada sore hari yang luar biasa ini di SMA Negeri Serono. Memasuki acara selanjutnya, yaitu penutup dengan doa. Pak Anang, siapa ya? Pak Rio, doa. Pak Iqbal. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Ulang acara demi acara sudah kita lewati bersama-sama dengan lancar. Terima kasih atas kehadirannya dan juga perhatiannya Bapak Ibu semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat